Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan seri perkuliahan ketiga ya, kalau nggak salah hari ini pertemuan ketiga. Kita melanjutkan pembahasan tentang medan listrik. Mungkin teman-teman semuanya bisa ngelihat di layar kalian masing-masing bahwa udah ada beberapa tulisan nih tentang medan listrik. Jadi kita minggu ini mau belajar tentang medan listrik dan juga beberapa materi. Setelah ini ada distribusi, kemudian ada gerak partikelnya seperti apa, dan lain sebagainya ya. Kita coba pelajari hal-hal yang mendasar tentang medan listrik ini nih. Oke, sejauh ini ada banyak gaya yang udah kita kenal ya. Dari gaya gravitasi, terus kemudian beberapa hal juga kalian mengenal. Kemarin masih hangat-hangatnya nih kita belajar tentang gaya listrik. Terus kemudian kalau kita mempelajari tentang definisi gaya listrik, berarti kan kemarin ada dua muatan gitu ya, misalkan muatan positif sama muatan negatif. Tanpa melakukan kontak fisik, dia akan mengalami suatu pengaruh gitu ya. Masing-masing memiliki pengaruh gitu. Tarik-menarik, tolak-menolak tanpa kontak fisik di antara dua benda tersebut. Jadi misalkan ada di dalam suatu ruangan gitu ya, terdapat dua muatan positif dan negatif, gaya listrik ini akan berpengaruh meskipun tidak ada kontak fisik. Oke. Itu ya definisi dari gaya listrik yang udah kita pahami dari materi-materi sebelumnya. Kemudian apa nih? Ada definisi lain tentang listrik, yaitu medan. Kalian bayangkan ada sebuah ruangan atau daerah nih ya. Misalkan ada suatu daerah di sini, di sekitar benda yang bermuatan, atau bisa kita sebut ini ya, disebut dengan muatan sumber, atau ini disebut dengan muatan sumber ya. Saat muatan uji, jadi ada muatan yang lain, misalkan ini muatan yang lainnya adalah Q0 memasuki medan listrik, maka gaya listrik akan tertarik. Jadi yang namanya medan listrik itu istilahnya ada daerah sekitar muatan ini memasuki medan listrik. Jadi masing-masingnya itu dipengaruhi oleh suatu daerah yang disebut dengan medan listrik ya, masing-masing dari dua muatan ini, yang mana akan masing-masing menyebabkan gaya listrik ini akan tertarik. Jadi mungkin kan kita bingung loh, kok bisa ya tanpa kontak fisik tapi benda-benda tersebut akan tertarik. Ternyata setelah diteliti lebih dalam, ada suatu daerah di mana yang mempengaruhi gaya tarik tersebut yang dinamakan dengan ini medan listrik. Oke. Masih kebayang, masih mudah ya. Coba kita lihat definisi yang lain dari persamaan berikut ini. Misalkan Q itu merupakan muatan sumber, dan juga ada Q0 atau muatan yang lebih kecil disebut dengan muatan uji, yang mana muatan Q ini akan mengalami medan listrik sebesar E, atau istilahnya didefinisikan dengan ini ya, tanda atau simbol E. Maka berdasarkan persamaan ini, kan tadi ada hubungannya dengan gaya listrik kan, maka daripada itu medan listrik ini merupakan gaya listrik yang dibagi dengan banyaknya Q atau sebesar muatannya atau Q. Dari definisi ini kita juga bisa tentukan gaya listrik atau F ini sama dengan Q dikalikan dengan E. Kalian tinggal rubah dari persamaan yang ini aja ya. Dari persamaan yang ini nih. Dari persamaan yang ini bisa kalian rubah. Asalnya kan E itu sama dengan F dibagi dengan banyaknya muatan atau besarnya muatan. Berarti kalau kita bisa dapatkan F, kita bisa definisikan bahwa F itu sama dengan Q dikalikan dengan medan listrik. Gitu. Ya. Jadi ini definisi-definisi awal tentang medan listrik.